Galaksi Bima Sakti adalah sistem bintang dengan diameter mencapai 160.000 tahun cahaya. Tata surya terletak di lengan spiral bernama lengan Orion. Berjarak sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Lalu bagaimana manusia yang belum pernah meninggalkan tata surya dapat mengetahui wujud utuh Bima Sakti? Dan bagaimana mengetahui posisi tata surya dalam galaksi? Gambaran tentang bentuk Bima Sakti pertama kali muncul pada tahun 1785. Saat itu astronom Inggris William Herschel melalui metode penghitungan bintang. Untuk pertama kalinya mengajukan hipotesis bahwa Bima Sakti berbentuk pipi. Diyakini bahwa tata surya berada di pusat galaksi. Seiring perkembangan astronomi, waktu bergulir hingga tahun 1918. Astronom terkenal Amerika Shapley menggunakan teleskop Hawke untuk meneliti banyak gugus bola. Menemukan bahwa tata surya sebenarnya tidak terletak di pusat galaksi, melainkan berada di wilayah pinggiran Bima Sakti. Dari sini terbentuklah model lensa galaksi Bima Sakti. Manusia mulai memahami struktur galaksi dengan lebih mendalam. Gambar Bima Sakti yang kita lihat sekarang ini bukanlah foto sesungguhnya dari galaksi kita, melainkan hasil simulasi pengamatan para ilmuwan. Karena kita berada di dalam galaksi Bima Sakti, ilmuwan hanya dapat mengamati bintang-bintang lain untuk mengukur jarak dan posisi benda langit ini dengan bumi. Setelah data benda langit ini dikumpulkan, data ini kemudian disimulasikan melalui komputer untuk menghasilkan peta panorama galaksi Bima Sakti, sehingga struktur utama galaksi Bima Sakti dapat ditentukan secara kasar. Namun data ini masih terus diperbaiki. Pada tahun 2015 penelitian ilmuwan menemukan, sebenarnya galaksi Bima Sakti 50% lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu diameter galaksi Bima Sakti juga berubah dari 100.000 tahun cahaya sebelumnya menjadi 16 tahun cahaya, perkiraan aktual 16-18 TC. Dalam pandangan kita, manusia mungkin tidak akan pernah tahu wujud asli galaksi Bima Sakti. Karena galaksi Bima Sakti terlalu luas. Bumi dan tata surya hanyalah setitik debu. Betelgeuse adalah sebuah bintang super raksasa merah di rasi Orion. Berjarak sekitar 640 tahun cahaya dari bumi. Masanya 15 kali lipat matahari. Volumenya dapat menampung 700 juta matahari. Jika ditempatkan di pusat tata surya akan melampaui orbit Jupiter. Betelgeuse juga merupakan bintang ke-9 paling terang di langit. Namun baru-baru ini para astronom mengamati bahwa kecerahan Betelgeuse sedang menurun drastis. Saat ini hanya 36% dari kecerahan normalnya. Ini menandakan ia telah memasuki tahap akhir kematian bintang. Karena massa Betelgeuse sangat besar, reaksi termonuklir di dalamnya sangat intens, yang menyebabkan konsumsi bahan bakarnya terlalu cepat. Sehingga umurnya hanya sekitar 10 juta tahun lebih. Berdasarkan model evolusi bintang, ilmuwan memperkirakan, sekitar 100.000 tahun lagi Betelgeuse akan mengalami ledakan supernova. Ketika bahan bakarnya habis, tidak lagi mampu menahan keseimbangan gravitasinya sendiri. Inti tidak dapat tetap stabil dan mulai runtuh ke pusat. Lalu terjadi ledakan dahsyat. Energi yang dihasilkan ledakan akan menyapu area 30 tahun cahaya. Untungnya Betelgeuse berjarak 640 tahun cahaya dari kita, sehingga tidak akan mempengaruhi bumi. Namun setelah Betelgeuse meledak, kecerahan akan meningkat sangat cepat. Translate_text. Magnitudo semu dapat mencapai 13. Pada saat itu kecerahan hampir hanya di bawah bulan, bahkan terlihat di siang hari. Sayangnya kita tidak akan berkesempatan menyaksikan fenomena astronomi yang spektakuler ini. Sebenarnya situasi serupa sudah pernah terjadi pada masa dinasti Song di Tiongkok. Pada saat itu Yang Weide dari Direktorat Astronomi pernah mencatat, Jichou, bintang tamu Wayu 20 Dingchun semua terang muncul keajaiban. Yue 20 tahun pertama Jiayo bulan 3 baru menghilang muncul keajaiban. Kemudian para astronom mengamati dan menemukan Bao Curang Guang. Bintang tamu ini adalah nebula kepiting yang terletak di rasi bintang Taurus.
Sisa-sisa ledakan supernova, setiap kali kita memandang langit malam saat melihat rasi bintang Andromeda, akan menemukan gumpalan bercak cahaya redup. Itulah galaksi Andromeda yang terkenal. Awalnya para astronom mengira galaksi Andromeda hanyalah nebula besar di dalam Bima Sakti. Pada tahun 1920. 254. 22. 4000. 120. 38. 326678. Namun galaksi Andromeda berjarak 2,54 juta tahun cahaya dari Bima Sakti. Kecepatan ekspansi alam semesta tidak cukup untuk mengatasi efek gravitasi antara dua galaksi simbol merek dagang terdaftar. Oleh karena itu galaksi Andromeda menunjukkan pergeseran biru. Ilmuwan memperkirakan dalam sekitar 3,8 miliar tahun. Kedua galaksi akan karena efek gravitasi terus-menerus tertarik, bertabrakan, dan bergabung. Untungnya di dalam bagian galaksi, bintang-bintang tidak akan bertabrakan. Karena jarak antar bintang hampir selalu terpisah beberapa tahun cahaya. Tabrakan galaksi hanya akan mengubah orbit bintang. Akhirnya dalam 7 miliar tahun, Bima Sakti dan galaksi Andromeda akan membentuk galaksi baru yang menyebar. Galaksi Bima Andromeda. HDA. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dalam volume dan massa. Total ada 67 satelit yang mengorbitnya. Oleh karena itu, Jupiter juga disebut tata surya mini. Menurut model evolusi tata surya saat ini, 4,6 miliar tahun yang lalu, sekitar 99,86% massa membentuk matahari. Sisanya 0,14% membentuk planet, satelit, serta benda langit seperti asteroid. Jupiter sebagai planet di luar garis 0 derajat tata surya, mengandalkan sisa awan gas tata surya purba. Berkumpul membentuk planet raksasa gas yang mirip dengan matahari. Lalu mengapa benda langit yang juga terdiri dari unsur hidrogen? Jupiter tidak bisa berubah menjadi benda langit yang bersinar dan memanah seperti bintang? Kita tahu alasan matahari mampu membuat unsur hidrogennya sendiri mengalami fusi nuklir. Adalah karena daerah inti memiliki tekanan 300 miliar atmosfer bumi dan suhu tinggi 15 juta derajat Celcius. Sementara tekanan di daerah inti Jupiter hanya 40 juta atmosfer bumi. Suhunya hanya 30.000 derajat Celcius. Tidak dapat memenuhi kondisi fusi nuklir. Pada tahun 1994 Jupiter mengalami tabrakan dari komet Shoemaker-Levy 9. Kekuatannya mencapai 40 triliun ton setara TNT. Setara dengan 20 triliun bom atom Hiroshima. Tetapi meskipun demikian Jupiter tidak mengalami perubahan apapun. Secara teori hanya ada satu cara untuk mengubah Jupiter dari planet menjadi bintang. Yaitu dengan menambah masanya 80 kali lipat lagi. Hanya dengan menambah 80 kali lipat, inti Jupiter baru bisa mencapai tekanan dan suhu yang diperlukan untuk reaksi fusi nuklir. Dengan demikian ia bisa berubah dari raksasa gas menjadi katai merah yang bersinar dan memancarkan panas. Masuk dalam klasifikasi bintang.
E. WWWW. Mayfari. 1339. 900. 'AV. 'BR'. 1.